Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Suwardi Lawyer. Kali ini kita akan membahas keluarga dan perkawinan. Ini juga termasuk salah satu materi perkuliahan hukum perdata. Pertama kita melihat dulu perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Perkembangan hukum keluarga di Indonesia itu dimulai sejak zaman prakolonial Belanda. Jadi artinya sebelum Belanda masuk ke Indonesia, di Indonesia itu sudah ada hukum, hukum keluarga. Tetapi dia berdasarkan hukum adat dan hukum Islam di berbagai kelompok masyarakat di Nusantara. Jadi sebelum Belanda masuk, memang sudah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan keluarga dan perkawinan itu, yaitu mengacu pada hukum adat yang berlaku di masyarakat atau hukum Islam juga. Jadi kemudian ada juga yang memang ada kaitannya antara hukum adat dengan hukum Islam, jadi saling berkait. Seperti misalnya kalau di adat Lampung itu juga tidak terlepas dari hukum Islam. Kalau perkawinan ya dilaksanakan secara syariat Islam, walaupun setelah akad nikah misalnya atau sebelum akad nikah itu ada prosesi adat, tapi pada intinya nanti ketika akan melaksanakan pernikahan maka dia harus menggunakan pernikahan yang secara Islam atau berdasarkan agama. Kemudian ada juga namanya kitab hukum Islam dikenal dengan nama Compendium Prayer. Ini berisi aturan-aturan hukum keluarga, perkawinan, dan kewarisan Islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh pengadilan POC. Jadi sebelum Belanda menjajah Indonesia juga sudah ada kitab hukum Islam namanya, yaitu Compendium Prayer. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh pengadilan POC. Jadi POC ini adalah perusahaan dagang milik Belanda yang pertama datang ke Indonesia yang mengatur tentang bisnis atau melakukan bisnis. Jadi sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, yang pertama masuk itu adalah perusahaannya dulu. Dia mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kemudian dia mengerahkan kekuatan militernya ke Indonesia, akhirnya menjajah Indonesia. Nah, itu yang kolonial Belanda. Kemudian ada hukum keluarga pada zaman kolonial Belanda. Politik hukum kolonial Belanda bukan saja untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan wilayah, melainkan juga dalam upaya menghapus pengaruh Islam guna memperlancar jalannya atau menuju kristenisasi. Jadi negara-negara Eropa dalam melakukan penjajahan terhadap negara-negara Asia dan negara-negara Afrika lainnya, mereka di samping punya misi untuk mencari sumber daya alam, juga mereka memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen. Kalau Belanda misalnya menyebarkan agama Kristen Protestan misalnya, kemudian kalau Portugis menyebarkan agama Katolik, Spanyol juga sama. Jadi memang ada misi-misi tertentu di balik penjajahan itu, selain memang mereka untuk mencari sumber daya alam yang ada di negara-negara Asia dan negara-negara Afrika yang memang tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa. Mereka juga menyebarkan pengaruh agama Kristen di negara-negara yang mereka jajah, termasuk di Indonesia juga. Seperti misalnya Snoek Horgrove ini mengajukan teori resepsi namanya, yaitu hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Nah, seperti kita ketahui, Snoek Horgrove ini dia memang warga negara Belanda atau yang berkebangsaan Belanda, kemudian dia masuk ke Indonesia untuk melihat kelemahan-kelemahan umat Islam, maka dia berpura-pura memeluk Islam. Bahkan dia sampai menetap di Mekah beberapa tahun hanya untuk mempelajari agama Islam secara mendalam, yang nanti akan digunakan untuk mencari kelemahan-kelemahan pemeluk Islam itu sendiri di Indonesia, yang gunanya adalah untuk menjajah Indonesia juga dan menghancurkan Indonesia. Karena
Ada beberapa daerah yang memang menganut Islam secara kuat, itu sangat sulit untuk ditaklukkan oleh penjajah Belanda pada saat itu. Kemudian ada hukum keluarga awal kemerdekaan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak, dan rujuk sebagai dasar hukum keluarga Islam. Jadi pertama kali ada undang-undang tentang keluarga itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak, dan rujuk sebagai dasar hukum keluarga Islam. Ini sudah zaman kemerdekaan. Kemudian tahun 1950 sampai dengan 1973 DPR dengan para ahli hukum membahas undang-undang perkawinan. Setelah dibahas selama 23 tahun, maka tanggal 2 Januari 1974 disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Jadi selama lebih kurang 23 tahun, tepatnya tanggal 2 Januari 1974 baru disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Jadi DPR RI pada saat itu dari tahun 50 sampai 1973 membahas undang-undang tentang perkawinan ini. Selanjutnya adalah perkawinan dalam sistem hukum positif. Beberapa aturan syariat perkawinan Islam yang telah menjadi bagian dari sistem hukum positif Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tapi yang berubah hanya sedikit, yaitu terkait dengan usia perkawinan. Kalau awalnya usia perkawinan itu bagi laki-laki itu adalah 19 tahun, kemudian bagi wanita itu 16 tahun. Nah, di dalam perubahan itu dirubah menjadi sama-sama 19 tahun. Ya, jadi seorang laki-laki dan seorang wanita boleh menikah itu ketika dia sudah berusia 19 tahun. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ya, tentang peradilan agama juga. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS. Jadi jika PNS ingin bercerai maka ada aturan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Karena salah satu syarat bagi PNS yang akan bercerai itu adalah ada izin dari atasannya atau rekomendasi dari atasannya. Selanjutnya kita akan melihat keluarga dan hubungan darah. Yang pertama adalah konsep keluarga. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Itu yang dinamakan keluarga. Jadi definisi keluarga itu adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kemudian mereka berdiam dalam satu tempat tinggal. Kemudian hubungan keluarga itu berbeda dengan hubungan darah. Ya. Jadi kalau dia hubungan keluarga adalah hubungan dalam kehidupan keluarga yang terjadi karena ikatan perkawinan dan karena ikatan hubungan darah. Ya. Dalam sebuah keluarga itu ada yang menjadi keluarga itu karena memang karena ikatan perkawinan, dan ada juga yang karena ikatan hubungan darah. Maka itu juga bisa dijadikan atau disebut dengan keluarga. Ya. Nah, hubungan keluarga karena perkawinan disebut juga hubungan semenda, ya, seperti mertua, ipar, anak tiri, dan menantu. Antara suami atau istri dan mereka yang disebutkan di atas tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan keluarga. Ya. Jadi antara suami dan istri, kemudian antara mertua, ipar, anak tiri, dan menantu itu adalah hubungan semenda namanya. Ya. Jadi hubungan keluarga yang karena perkawinan. Jadi mereka tidak ada hubungan darah di situ. Ya. Hubungan keluarga karena pertalian darah seperti ayah, ibu, nenek, kakek, lurus ke atas. Ya. Jadi mulai dari ayah, ibu, kemudian nenek, kakek, buyut, sucung, cicit, dan sebagainya, yang lurus ke bawah dan lurus ke atas, dan saudara kandung dan anak-anak saudara kandung lurus ke samping. Ya. Jadi paman kita, adik bapak kita, kakak bapak kita, adik ibu kita, kakak ibu kita,
Itu juga termasuk hubungan keluarga karena pertalian darah yang lurus ke samping ya. Jadi kalau bapak, ibu, kakek, nenek, buyut sampai ke atas, yang lurus ke atas, kemudian ada anak, cucu, cicit lurus ke bawah, kemudian ada saudara kandung dan anak-anak saudara kandung lurus ke samping, itu adalah hubungan keluarga karena adanya pertalian darah. Hubungan darah dalam keluarga, ya, hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia yang satu dengan manusia yang lain karena berasal dari leluhur yang sama atau leluhur tunggal. Ya. Hubungan darah ada dua garis, yaitu hubungan darah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah, hubungan darah menurut garis ke samping. Ya, yang sudah dijelaskan di awal tadi, hubungan darah itu bisa dia lurus ke atas dan ke bawah, bisa juga menurut garis ke samping. Nah, hubungan darah menurut garis lurus ke atas disebut leluhur, hubungan darah menurut garis lurus ke bawah disebut keturunan. Ya. Arti penting hubungan darah mempunyai arti penting dalam hal perkawinan, pewarisan, dan perwalian dalam kehidupan keluarga. Ya. Jadi hubungan darah ini sangat penting ya, terutama berkaitan dengan perkawinan. Ya. Tidak boleh kita melakukan perkawinan dengan orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kita. Ya. Dengan adik, dengan kakak, dengan ayah dengan ibu. Kemudian juga nanti ada hubungannya dengan pewarisan. Yang bisa mewarisi itu adalah anak, orang tua, cucung misalnya kalau dia sudah tidak punya anak lagi yang masih hidup, itu akan berkaitan dengan pewarisan. Kemudian perwalian dalam keluarga juga sama. Jika bapak atau ibu sudah tidak ada lagi, maka yang akan menjadi wali adalah paman. Yang menjadi wali bisa jadi adalah kakak atau adik jika dalam sebuah perkawinan. Yang selanjutnya adalah hubungan darah dan garis keturunan. Ada 3 hubungan darah dilihat dari garis keturunan. Yang pertama dikenal dengan istilah patrilineal, yaitu hubungan darah yang mengutamakan garis keturunan ayah. Kedudukan pihak suami lebih utama daripada kedudukan pihak istri. Ini bisa dilihat di contohnya misalnya di kehidupan masyarakat suku Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Tapanuli, Bugis, dan lain-lain. Ya. Jadi dia mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah. Ya. Maka yang kalau di adat Lampung itu yang mewarisi biasanya adalah anak tertua laki-laki, ya. Atau anak laki-lakinya yang menjadi pewaris yang paling utama dalam sistem hukum adat Lampung. Karena dia menganut sistem patrilineal. Kemudian yang kedua adalah matrilineal, yaitu hubungan darah mengutamakan garis keturunan dari ibu. Ya, kedudukan pihak istri lebih utama dari pihak suami. Ini bisa dilihat misalnya di suku Minangkabau, kemudian ada di suku Semendo misalnya, yang lebih mengutamakan dari garis keturunan ibu. Maka biasanya yang menjadi pewaris juga adalah anak perempuannya yang diutamakan. Kemudian yang ketiga adalah parental atau bilateral. Ini hubungan darah yang mengutamakan garis kedua-duanya, ayah dan ibu, kedudukan pihak suami dan istri seimbang dalam kehidupan keluarga. Ini biasanya berlaku pada masyarakat Jawa, Madura, dan Sunda. Ya, jadi sejajar. Ya. Tidak ada yang lebih diutamakan antara bapak atau ibu atau antara suami atau istri, tapi menganut keseimbangan. Nah, di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia sendiri itu menganut sistem parental. Jadi keseimbangan antara ayah dan ibu dalam hal perkawinan anak, kekuasaan terhadap anak, dan harta kekayaan. Ya. Maka kalau ada perceraian, itu biasanya dibagi hak asuh anak misalnya, kemudian terhadap anak itu juga yang memberikan nafkah itu siapa. Kemudian terhadap harta kekayaan juga biasanya dibagi oleh pengadilan antara suami dan istri yang akan melakukan perceraian tersebut. Ya. Kita lihat selanjutnya adalah asas konsep tujuan perkawinan. Asas perkawinan yang pertama adalah persetujuan bebas atau sukarela, suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain. Di dalam sebuah perkawinan itu yang paling utama adalah ada persetujuan atau ada sukarela antara yang akan melakukan perkawinan atau pernikahan tersebut. Jadi tidak boleh ada paksaan untuk menikahkan antara laki-laki dengan perempuan.
Kemudian yang B adalah partisipasi keluarga. Keluarga masing-masing pihak memberikan restu. Ya, ini juga menjadi asas yang cukup penting ya. Kalau dalam sebuah perkawinan maka harus ada partisipasi keluarga, artinya keluarga kedua belah pihak itu diharapkan akan memberikan persetujuan atau restu terhadap hubungan perkawinan kedua mempelai tersebut. Asas yang ketiga adalah perceraian dipersulit. Perceraian harus dilakukan depan pengadilan sampai pengadilan tetap diupayakan perdamaian ya. Jadi tidak mudah melakukan perceraian di Indonesia ya. Sebelum adanya sidang perceraian pun hakim akan mempertanyakan lagi apakah ingin rujuk atau ingin membatalkan gugatan perkawinan misalnya. Kemudian sebelum masuk ke sidang juga ada mediasi sampai 3 kali biasanya, supaya benar-benar dipikirkan kembali apakah akan melakukan perceraian atau tidak. Jadi memang dipersulit perceraian kalau menurut asas perkawinan di Indonesia. Selanjutnya adalah poligami juga dibatasi dengan ketat. Jadi suami hanya boleh kawin lagi jika telah bercerai dengan istrinya atau karena istrinya meninggal dunia. Jadi kalau laki-laki ingin menikah lagi atau bahkan ya kalau ingin berpoligami itu juga dibatasi dengan ketat di dalam undang-undang perkawinan kita. Jadi boleh menikah lagi jika sudah bercerai dengan istrinya atau istrinya sudah meninggal dunia. Atau kalaupun ingin berpoligami maka dia harus punya alasan. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya ya. Kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban melayani suami secara biologis maupun melayani suami secara rohani atau secara jasmani ya. Kemudian yang kedua, istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ya. Jadi kalau memang dia memiliki istri yang cacat, kemudian penyakit yang sudah diponis oleh dokter tidak dapat disembuhkan misalnya, maka dia diperbolehkan untuk berpoligami. Kemudian alasan ketiga adalah istri tidak dapat melahirkan keturunan ya. Jadi seorang suami itu boleh melakukan poligami apabila diketahui bahwa istrinya tidak dapat melahirkan keturunan ya. Sudah diperiksa oleh dokter, sudah berobat kemana-mana, ternyata memang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan poligami. Selanjutnya adalah kematangan calon mempelai. Larangan perkawinan usia muda memberi kesempatan kepada kedua mempelai untuk mematangkan diri guna mencapai tujuan luhur perkawinan. Maka Undang-Undang Perkawinan itu pada tahun 2019 itu dilakukan perubahan. Tahun 2016 dilakukan perubahan masalah usia perkawinan, yang tadinya yang wanita itu minimal 16 tahun diubah menjadi 19 tahun juga. Jadi benar-benar sudah matang baru dia bisa melakukan perkawinan atau pernikahan. Selanjutnya adalah meningkatkan derajat kaum wanita. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya ya. Jadi sebuah perkawinan itu adalah satu hal yang sakral. Kemudian dia harus menghargai istrinya ya, memelihara, melindungi, serta penuh dengan kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Kemudian perkawinan dilakukan pencatatan ya. Kemudian perkawinan menurut agama ya. Jadi perkawinan menurut agama masing-masing yang dianut oleh warga negara Indonesia ya. Kalau dia beragama Islam ya dia menurut prosesi agama Islam, ada akad nikah, ada mas kawin, ada saksi dan sebagainya. Kalau menurut agama lain, misalnya kalau agama Kristen ada pemberkatan di gereja terhadap kedua mempelai atau mengikat janji di depan pendetanya. Nah ini karena menurut agama masing-masing ya. Kemudian mengadakan janji perkawinan, ini juga diperbolehkan janji perkawinan ya. Misalnya kalau dia meninggalkan istrinya 3 bulan berturut-turut, maka dia berhak menuntut pengadilan agama dan sebagainya. Atau perjanjian misalnya pemisahan harta kekayaan atau mencampurkan harta kekayaan itu juga boleh. Kemudian larangan dan pembatalan perkawinan, ini juga termasuk dalam asas perkawinan di Indonesia. Larangan dan pembatalan perkawinan maksudnya ada perkawinan yang memang dilarang, misalnya perkawinan antara adik dan kakak misalnya. Ini juga jelas-jelas dilarang, menurut hukum adat juga dilarang, menurut hukum agama juga pasti dilarang ya.
Kemudian pembatalan perkawinan bisa dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya belum cukup usianya, ada paksaan, ya. Misalnya tidak ada persetujuan dari kedua orang tua, misalnya, ini boleh atau bisa dibatalkan perkawinannya. Nah, itu yang maksud dengan asas perkawinan. Kemudian selanjutnya ada konsep perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah konsep atau dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian tujuan perkawinan. Perkawinan itu adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan utama sebuah perkawinan itu adalah membentuk keluarga, ya, yang bahagia, kemudian yang kekal atau abadi, yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, kita lihat misalnya syarat-syarat perkawinan. Ya. Yang pertama, syarat material atau subjektif, syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Ya. Jadi syarat ini ada pada diri orang yang akan melangsungkan perkawinan, itu disebut dengan syarat material. Kemudian ada syarat formal atau objektif, yaitu tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang. Ya, jadi ada syarat material atau subjektif, ini berkaitan dengan diri yang pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian ada syarat formal atau objektif, yaitu ada tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang. Nah, syarat perkawinan monogami, yang pertama persetujuan kedua calon mempelai, ya. Kemudian pria 19 tahun dan wanita juga umurnya 19 tahun tidak sedang terikat dalam satu perkawinan, ya, baik yang laki-laki maupun perempuannya. Kemudian tidak bercerai untuk 3 kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini, ya. Jadi ini juga tidak boleh. Sudah pernah kawin kemudian cerai, kawin lagi, kemudian cerai lagi, terus kawin lagi sampai dengan 3 kali, maka ini juga tidak boleh dilakukan perkawinan, ya. Ini yang monogami, ya. Kemudian bagi janda sudah lewat waktu tunggu, ya. Jadi kalau ada seorang janda yang ingin menikah, maka dia sudah lewat waktu tunggunya atau masa iddahnya kalau bahasa agamanya. Yang pertama, putus karena kematian, waktu tunggunya adalah 130 hari dihitung sejak kematian suami. Ya. Jadi kalau seorang janda itu menjadi janda karena tinggal oleh suaminya yang meninggal dunia, maka dia diperbolehkan untuk menikah lagi itu setelah 130 hari sejak kematian suaminya. Ya. Artinya lebih kurang sekitar 4 bulan sejak suaminya meninggal, baru dia diperbolehkan untuk menikah lagi. Kemudian bagi yang putus karena cerai, bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari, ya. Jadi kalau dia kena jadi janda itu karena bercerai dari suaminya, maka dia sekurang-kurangnya 3 kali suci atau 3 kali menstruasi atau sekurang-kurangnya 90 hari dari perceraiannya itu. Bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari. Jadi atau kalau dia sudah tidak datang bulan lagi, maka dia dihitung 90 hari dari perceraian itu, baru dia boleh menikah lagi. Bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan. Bagi yang belum disetubuhi suaminya tidak ada masa tunggu, dihitung sejak putusan pengadilan, ya. Kalau dia melakukan perceraian itu dalam keadaan hamil, maka dia harus menunggu kelahiran anaknya dulu, baru dia boleh menikah lagi. Atau kalau dia memang diyakini bahwa mereka tidak pernah berhubungan badan atau tidak pernah bersetubuh antara suami dan istri itu, kemudian mereka bercerai, maka tidak ada masa tunggu untuk melakukan pernikahan lagi. Itu dihitung sejak putusan pengadilan. Selanjutnya adalah pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan. Jadi diberitahukan pada pegawai pencatat perkawinan kalau kita ingin menikah. Pemberitahuannya ya datang ke KUA, menanyakan syarat-syaratnya apa, kemudian nanti kita penuhi. Kemudian tidak ada yang mengajukan pencegahan, ya bisa jadi perkawinan itu dicegah oleh beberapa pihak. Misalnya kalau perempuan tiba-tiba datang suaminya menyatakan bahwa
dia belum berhak untuk melakukan pernikahan karena masih ada suaminya. Atau kalau yang laki-laki juga, kalau masih ada istri, itu bisa dicegah oleh istrinya kalau dia memang tidak diizinkan atau tidak diketahui oleh istrinya karena kalau dia ingin menikah lagi. Tidak ada larangan perkawinan, ya, seperti tadi, ya. Jadi tidak ada larangan. Ya, larangannya seperti apa? Ya, masih ada hubungan darah misalnya. Perkawinan beda agama itu dilarang di Indonesia. Ya, perkawinan dilarang karena hubungan darah lurus ke atas atau ke bawah, menyamping, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ya, hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Ya. Ini yang membuat sebuah perkawinan dilarang. Ya. Jadi hubungan garis lurus ke atas, ya, antara bapak, ibu, antara anak dengan bapak tidak boleh nikah, antara ibu dengan anak juga tidak boleh nikah. Ya. Kemudian hubungan sesusuan, ya, jadi dia sama-sama menyusu dengan wanita yang sama, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah. Ya. Atau memang ada aturan agama yang tidak memperbolehkan dia melakukan perkawinan. Ya, seperti misalnya beda agama tadi, maka dalam agama Islam itu dilarang melakukan pernikahan dalam keadaan beda agama. Ya. Nah, itu syarat perkawinan yang monogami atau syarat perkawinan yang pada umumnya. Yang kedua adalah syarat perkawinan poligami. Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Ya, jadi sebelum seorang suami yang telah beristri itu menikah, maka dia harus ada persetujuan dulu dari istrinya atau istri-istrinya. Kalau dia sudah punya istri lebih dari satu, maka semuanya harus setuju kalau dia ingin menikah lagi untuk yang ketiga atau yang keempat. Yang kedua adalah ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi kalau mau poligami itu ada kepastian dulu, mampu atau tidak dia ini membiayai hidup atau keperluan dari istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga adalah ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Ya, ini ada jaminan tidak dia akan adil. Ya. Adil dalam segala hal, kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani, baik terhadap istrinya maupun terhadap anak-anaknya. Ya, terutama dalam masalah pemeliharaan kehidupannya, anak-anaknya nanti. Ya. Kita lihat akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan. Ya. Perkawinan sah dan tidak sah. Perkawinan sah apabila memenuhi syarat material dan formil. Ya. Perkawinan tidak sah ada dua macam. Ya. Jadi kalau perkawinan sah itu memenuhi syarat material dan formil tadi, ya, syarat-syarat pihak tadi yang misalnya sudah memenuhi syarat usia, kemudian laki dan perempuan yang menikah tidak boleh sama jenis, tidak boleh laki-laki menikahi laki-laki atau perempuan menikahi perempuan. Kemudian syarat formal juga terpenuhi, ya, berdasarkan undang-undang misalnya harus dicatat. Kemudian harus memenuhi syarat kalau dalam hukum Islam misalnya dia harus ada mas kawin, ada saksi, ada wali. Ya. Itu yang perkawinan yang sah. Kemudian perkawinan yang tidak sah itu ada dua macam. Dia tidak sahnya relatif, ini apabila tidak dipenuhi salah satu atau beberapa syarat material perkawinan. Ya. Kemudian yang kedua tidak sah absolut apabila tidak dipenuhi syarat material dan formal. Ya. Jadi dia relatif dan absolut. Ya. Relatif itu ada beberapa syarat material perkawinan yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya usianya belum cukup, ya. Kemudian tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak misalnya. Kemudian persyaratan absolut itu tidak dipenuhi syarat material dan formil, yang kedua-duanya tidak memenuhi syarat, ya. Maka itu dianggap tidak sah secara absolut. Akibat hukum perkawinan yang sah, perkawinan yang memenuhi syarat-syarat akan dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan sah adalah timbul hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan adanya perkawinan yang sah, maka secara sah juga ada hubungan hukum antara suami dan istri. Ada hak dan kewajiban antara suami dan istri di situ. Ya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, istri yang punya kewajiban berbakti kepada suaminya atau melayani suaminya. Kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dengan adanya perkawinan, kalau dia memiliki keturunan, maka dia ada hubungan hukum antara orang tua dan anak. Kemudian hubungan hukum antara wali dan anak. Ya. Jadi yang bisa menjadi wali dalam sebuah perkawinan anak perempuan adalah orang tuanya yang laki-laki, ya. Karena dengan adanya perkawinan yang sah artinya dia memiliki orang tua yang sah juga dan akan menjadi wali yang sah juga.
Selanjutnya adalah harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta tersebut. Jadi harta bersama ini diperoleh setelah mereka melakukan perkawinan. Jadi sebelum perkawinan maka itu bukan harta bersama namanya. Kemudian ada harta bawaan, ini dikuasai oleh masing-masing pemiliknya. Suami menguasai harta miliknya dan istri menguasai harta miliknya. Jadi kalau sebelum menikah mereka punya harta masing-masing, kemudian dalam pernikahan dibawa, maka itu dikuasai oleh masing-masing. Kalau misalnya istrinya mempunyai rumah, maka itu menjadi milik dari istrinya sebelum dia menikah tadi. Itu juga kalau suaminya memiliki kendaraan, maka itu adalah harta bawaan dari suaminya sebelum dia menikah dengan istrinya tersebut. Kemudian harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaannya sama seperti harta bawaan. Jadi harta perolehan itu sama dengan harta bawaan ya. Jadi masing-masing secara prinsip penguasaannya. Perkawinan campuran adalah perkawinan seorang pria dan seorang wanita yang di Indonesia pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran di sini bukan berarti campuran agama, tapi campuran kewarganegaraan. Salah satu warga negaranya bukan warga negara Indonesia, sedangkan satunya adalah warga negara Indonesia. Maka itu disebut dengan perkawinan campuran. Apa unsur-unsurnya perkawinan campuran? Itu yang pertama, perkawinan antara seorang pria dan wanita. Jadi dia yang sah itu kalau dia perkawinan antara pria dan wanita. Kemudian kalau dia di Indonesia, dia tunduk pada hukum yang berlainan. Kemudian perbedaan kewarganegaraan, kemudian salah satu pihak berwarga negara Indonesia. Ini yang unsur-unsur perkawinan campuran. Apa syarat-syarat dan pelaksanaan perkawinan campuran itu? Yang pertama, perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia, dapat pula di luar negeri. Kalau salah satu warga negaranya adalah orang Indonesia, maka bisa dilaksanakan di Indonesia atau bisa dilaksanakan di luar negeri pelaksanaan perkawinannya. Syarat perkawinan campuran adalah harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku menurut masing-masing pihak. Kalau dia orang Indonesia, maka syarat perkawinannya harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau dia ingin melaksanakan perkawinan di Indonesia, maka dia harus memenuhi persyaratan perkawinan yang ada di Indonesia. Nah, pencatatan perkawinan campuran. Pencatatan perkawinan campuran bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Yang di luar agama Islam adalah kantor catatan sipil. Jadi sama dengan perkawinan biasa. Jadi yang mencatat adalah pegawai pencatat nikah atau KUA juga bisa. Tapi kalau dia di luar agama Islam, maka yang mencatat adalah kantor catatan sipil. Lalu bagaimana kewarganegaraan akibat perkawinan campuran? Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Maksudnya, jadi kalau kita melakukan perkawinan campuran, orang Indonesia itu boleh ikut kewarganegaraan pasangannya. Dengan secara otomatis dia akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia karena dia sudah ikut ke dalam kewarganegaraan suami atau istrinya, karena Indonesia tidak mengenal warga negara yang double. Jadi dia harus melepaskan salah satu kewarganegaraannya. Itu artinya makanya dia bisa memperoleh menjadi warga negara. Kalau dia orang luar negeri ingin ikut suami atau istrinya di Indonesia, maka dia harus melepaskan kewarganegaraannya di luar negeri. Dia harus menjadi warga negara Indonesia. Artinya dia memperoleh kewarganegaraannya di Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia ingin mengikut suami atau istrinya ke luar negeri dan menjadi warga negara di negara asal suaminya, maka dia akan kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah perkawinan putus dan akibatnya. Jadi perkawinan itu bisa saja putus dalam perjalanannya. Ini dengan alasan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Jadi perkawinan itu bisa putus karena alasannya kematian, kemudian karena perceraian, dan karena keputusan pengadilan.
Nah, perceraian suami dan istri, alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 1974, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya sulit disembuhkan. Ya, jadi kalau ada suami atau istri yang suka mabok, madat, judi, atau apa namanya terkena penyakit masyarakat lainnya yang susah untuk disembuhkan, atau berbuat zina misalnya, maka dia bisa digugat atau dilakukan perceraian kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian alasan kedua, salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kalau suami atau istri meninggalkan pasangannya masing-masing tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut, maka itu bisa dilakukan perceraian. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Ya, ini juga bisa ya, kalau salah satunya melakukan kejahatan kemudian dihukum dengan hukuman lebih dari 5 tahun, maka ini juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan perceraian. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Jadi kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, ya, sekarang dikenal dengan KDRT, maka itu bisa menjadi salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Bukan hanya suami yang melakukan kekerasan terhadap istri, tapi kalau istri juga melakukan kekerasan terhadap suami, maka suami juga berhak untuk menuntut untuk bercerai, ya, karena dia sudah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Jadi kalau suami atau istrinya cacat atau dia ada penyakit yang susah disembuhkan yang berpengaruh terhadap pernikahan itu, maka dia boleh melakukan perceraian. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Jadi kalau setiap hari dia ribut, ya, berkelahi, sering tidak bertegur sapa hingga sulit untuk akan hidup rukun lagi, maka ini juga bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Akibat perkawinan yang putus atau perceraian, karena perceraian akibat pada anak dan istri, harta perkawinan dan terhadap statusnya. Kalau terjadi perceraian, maka itu akan berakibat terhadap anak dan istri, ya. Nanti akan status anaknya menjadi yang hak asuhnya siapa, status istri juga akan menjadi duda misalnya, suami juga istri akan menjadi janda, suami akan menjadi duda, kemudian hak pemeliharaan anaknya jatuh ke siapa, ke anaknya, ke istrinya atau suaminya, itu yang memutuskan pengadilan. Kemudian terhadap harta perkawinan juga apakah akan dibagi rata atau dibagi sesuai dengan perolehannya, ini berdasarkan putusan pengadilan juga. Ya, ini akibat kalau terjadi perceraian terhadap harta itu juga seperti itu. Kemudian terhadap status, ya jelas ya. Statusnya kalau dia sudah terjadi perceraian, maka yang laki-laki juga boleh menikah lagi, yang perempuan juga boleh menikah lagi, karena mereka sudah menjadi duda dan menjadi janda, ya. Demikian materi kita pada kesempatan ini yang terkait dengan keluarga dan perkawinan. Jadi beberapa hal tadi yang telah dijelaskan terkait dengan masalah keluarga dan perkawinan menurut hukum perdata dan hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.